Haleluya, puji Tuhan bagi kita semua. Kembali kita pada saat ini untuk kita boleh sama-sama mempelajari ke dalam pelajaran kita Mazmur. Dan dalam satu renungan sekarang kita masuk di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-21. Tetapi yang saya akan bacakan adalah ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan ditambah dengan ayat 3. Dengan judul di sana, Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu label Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermaksmur bagi namamu yang maha tinggi. Puji Tuhan. Daud ini dalam ungkapan hatinya pada Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai dengan 21 hanya dapat saya bagikan dengan 3 poin. Pertama, Daud bersyukur dengan segenap hati karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan yang ajaib adalah karena pertama, Tuhan membela segala perkaranya. Apa yang menjadi haknya Tuhan bela. Dan juga karena kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, karena Tuhan juga menolong dia. Sehingga musuh-musuhnya boleh mundur. Nah, kita tahu semua adalah perbuatan kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan Daud terbatas, kemampuannya terbatas. Itulah sebabnya di ayat yang kedua, aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Perbuatan ajaib yang menolong Daud menghadapi musuh, perbuatan ajaib yang membela apa menjadi haknya dan membela perkaranya. Itulah sebabnya dikatakan pada berikutnya lagi, dia bersukaria, dia bersukacita karena perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Di dalam Filipi juga berkata pasal 4 ayat 4 sampai 5, bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Jadi dalam bersukacita itu dikatakan kita melakukan satu perbuatan yang baik, yang benar. Supaya lewat itu kita dapat bersukacita karena perbuatan itu membuat kita semakin melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Karena kita percaya dengan itulah kita dapat bersukacita. Seperti pengalaman Daud. Itu yang poin pertama. Poin kedua, kita lihat di sana bahwa dikatakan pada ayat 11, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Daud ini adalah seorang pribadi yang suka cari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membela perkaranya, Tuhan membela haknya. Dan Tuhan boleh menolong dia. Karena apa? Daud ini, poin kedua, suka mencari Tuhan. Suka mencari wajah Tuhan, suka dekat dengan Tuhan. Seperti apa dikatakan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 2. Orang mencari Tuhan dengan segenap hati mendapat kebahagiaan. Jadi tidak rugi orang cari Tuhan. Tidak rugi kita kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti apa dikatakan oleh Injil Matius pasal 6:33. Carilah dahulu. Arti kata utamakanlah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita berani utamakan Tuhan, kalau kita berani mengistimewakan Tuhan, cari kerajaan Allah, kebenaran firman Allah, maka apa menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, maka dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah seperti pengalaman Daud ini, ungkapan hatinya bahwa benarlah seperti dikatakan Mazmur 9 tadi ayat 11, bahwa orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Marilah kita berusaha cari Tuhan. Carilah selagi dapat ditemukan pada Yesaya 55. Selagi dapat ditemukan. Karena ada satu kali nanti kita orang mencari Tuhan tapi tidak dapat ditemukan. Karena sudah selesai masanya. Selagi ada kesempatan, mari cari Tuhan, utamakan Tuhan. Hingga apa yang menjadi kerinduan pergumulan kita, Tuhan membuka jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat di sana apa dikatakan lagi ketiga. Daud juga menceritakan perbuatan Tuhan karena
itu dia melihat satu keselamatan. Jadi Daud menceritakan perbuatan Tuhan dengan dia bersorak-sorai karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada Daud. Nah, bagi kita di dalam Tuhan dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan di sana bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kita mendapat keselamatan oleh pengorbanan oleh darahnya, dan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Karena itulah dikatakan oleh firman Allah di dalam Kisah pasal 4 ayat 12 saya akan bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan yang kita terima adalah karena Yesus Kristus Tuhan. Dan juga itulah yang diungkapkan oleh Daud bahwa dia menceritakan, dia bersorak-sorai memuji Tuhan karena keselamatan yang daripada Tuhan. Dan juga dikatakan di dalam Ibrani, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 9 berkata begini. Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus Kristus menjadi pokok keselamatan, menjadi kekuatan keselamatan, menjadi pegangan keselamatan yang abadi. Tidak ada di dunia yang abadi selain di dalam Yesus. Tetapi dikatakan di sana bagi semua orang yang taat kepadanya. Marilah kita taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, karena kita tahu bahwa kita mendapat keselamatan adalah karena Yesus. Lihat pengorbanan di kayu salib, darahnya, dan juga pengalaman Daud pun dia tahu keselamatan itu hanya datang daripada Tuhan, sehingga dia boleh menceritakan perbuatan Tuhan. Sehingga dia boleh bersorak-sorai, kita pun dapat menceritakan perbuatan keajaiban Tuhan atas keselamatan yang kita terima. Lewat itulah kita dapat bersorak-sorai. Ketiga poin inilah menjadi pegangan kita pada hari ini, bahwa oleh karena Tuhan itulah yang membuat kita bersyukur, oleh karena Tuhan itulah membuat kita yang mencarinya tidak pernah ditinggalkan. Dan oleh karena Tuhan Yesuslah yang membuat kita mendapat keselamatan sehingga kita dapat bersorak-sorai. Puji Tuhan, inilah perenungan pada saat ini boleh kita terima. Kiranya Roh Kudus memberi, menerjemahkan lebih jauh, lebih dalam untuk menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan selama beraktivitas, Tuhan Yesus menolong, melindungi, memberkati kita semua. Dan Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Haleluya. Amin.